Bukannya rahasia-rahasia, tapi mama papa suka kepo. Diem-diem aja, soalnya aku pada males kayak digodain gitu. Amin. Yes. Huh? Oops. What? Kanora, kayak ada rahasia gitu gak sih yang kakak simpen dari mama papa atau dari aku sama abang Bevan? Mungkin kalau dari kamu sama Bevan ada, tapi aku kalau curhat apa-apa juga ke mama sih. Kayak aku jarang juga sih nyimpen rahasia, tapi kayak ada beberapa hal yang kayak kejadian sama aku tuh aku nggak pengen buka ke kamu, ke Bevan. Karena aku bocoran. Iya, saya know that, that's why. Dan belum tentu kamu juga punya advice gitu loh. Kamu ada nggak? Ada? Udah? Ya. Why? Kenapa kamu? Is it a bad thing? Saya nanti pasti mama papa bakal kayak ngasih tau temen-temennya terus nanti aku diketawain kalau aku ngasih tau. Do you like a guy? No. Really? Yes. Do you have a crush on someone? No. Do you hate someone? Yes. Who? My frenemy. You have a frenemy? Yes. A fake friend. I think it's better for you karena kamu kan anaknya bukan introvert kan. Jadi kayak it's better for you buat kayak ngomong to someone yang kayak bisa ngangguk kamu. Okay. Like mom. Have you ever curhat ke mama? Enggak. Okay, so me. Do you hate me? Hah? Kinda? Yeah. You ever blocked me low once? Yes. Because I had a fight with her, so I blocked her and unfollow her on Instagram. Why do you do that? Because when we had a fight, Oh yeah. berantem tuh bujang-bujang. Welcome back to the Buddies. Di Semesta Cinta. Jangan lupa, tapi sebelumnya untuk Subscribe, comment. Like. Yeay. Dan hari ini kita mau bahas apa sih, Pak? Hari ini kita punya tema kenapa anak-anak suka nyimpen rahasia dari kita. Nyimpen rahasia dari papa mama. Kenapa kamu ikutan? Oh, Kan bener. kita ngomongin anak. Kakak suka nyimpen rahasia gitu. Sebenarnya aku mungkin kalau rahasia temen aku bisa aku sebenarkan, tapi kalau soal kayak aku Tentang punya diri rahasia, kamu, ya aku nggak bisa. dia nggak bisa. Jadi aku pasti curhatnya selalu ke mama. Dan dia masih curhat ya. Bevan, kita masuk kamarnya. Semalam papa tuh cerita banget. Tapi Bevan opennya sama aku. Oh, oke. Terus loh, kenapa Bevan suka nyimpen rahasia sama kita, papa mama? Emang ada salah apa papa? Apa gini? Apa? Kayak gini dong. Emang nggak asik ya cerita sama mama sama papa. Papa semalam tuh cerita pas pulang papa masuk kamar kamu terus abang lagi telepon. Abang tiba-tiba gini, gitu. Kenapa? Ih. Terus papa kayak yang kok jadi kita nggak boleh tahu ya mah gitu, nggak boleh ngapain sih dia gitu kan, cuma telepon doang gitu. Aku sih gemes marah-marah Kalau sendiri. kamu kenapa kalau nih? Nek, Kalau aku ngedengerin mereka berdua ngomong, terus curhat, terus terus habis itu kamu suka bocorin aku kemana-mana. bocorin. Kamu bocorin kemana-mana gitu. Iya. Oh makanya abang sama kakak nggak percaya sama kamu gitu. Iya. Waktu itu kita mau rencana mau liburan kemana, papa baru wacanain nih, baru ngomong mama dia udah umumin ke satu Bukan. sekolah. Enggak, waktu itu aku sama Bang Bevan mau nonton YouTube. Pas aku ngebuka mau ngasih YouTube, tiba-tiba keluar gitu tiket pesawat ke Australia, terus aku kayak, oh my god, kita ke Australia gitu-gitu. Padahal kita tuh Terus rencananya sekarang mau orang bikin ngasih surprise tahu. buat mereka Terus liburan. bilang apa? Kita acting aja pura-pura nggak tahu. Iya.
ternyata kalian yang bohongin mama gitu sama papa. Tapi kalian bisa tuh nyimpen rahasia, kenapa ya? Maksudnya Sebenarnya karena takut kecewa, takut mama kecewa mungkin. tapi pernah nggak sih kalian nutupin hal yang kalian rahasiain banget? Aku pernah jualan slime di sekolah. Terus kayak ditegur guru gitu kenapa jualan slime. Terus akhirnya kan gue telepon papa. Itu karena kamu nggak, karena kamu nggak. Karena kamu nggak cerita ke papa, akhirnya tetap aja gurunya lapor ke mama. Lagi pulang-pulang bawa duit 175.000, barangnya nggak ada udah bawa duit pulang. Ya itu makanya itu. Tapi aku nggak salah. Iya, tapi Lupa setelah masuk. ditegur, oh lupa. Oh, jadi intinya nih tuh bukan nyimpen rahasia, nih lupa. Ya udah pokoknya gini, intinya kan kita lagi ngebahas tentang rahasia. Mungkin teman Naura, kawan Neo, mungkin juga orang tua lainnya juga kepengen tahu sih, anak-anak itu banyak juga yang nggak terbuka kak sama mama papanya. Dan hari ini kita akan kedatangan sahabat papa mama, Om Angga, yang akan ngobrol banyak. Nah, pengen tanya sama dia. Dan Om Angga itu punya quotes yang seru-seru banget. Kamu harus cek di Instagramnya dia. Anak juga manusia, quotesnya bagus banget, beneran. Mama Bang Iva dulu, kalian kayaknya main dulu deh. Mama mau ngobrol bertiga sama papa dan Om Angga. Om Angga. Ya bentar, Oke. nanti mama pergi lagi, oke? Belum, aku mau makan. Oke. Aku mau makan juga. Bye. Bye. Oke. Ya, jadi hari ini kita kedatangan teman lama nih, kenalan lama. Orang yang sangat spesial. Hari ini beliau bisa ikut bergabung sama kita, bisa memberikan banyak masukan. Saya ini seneng banget loh sama Mas Angga. Ini ibarat idola, salah satu idola saya. Hai Mas, Hai Mas, selamat siang Mas. apa kabar Mas? Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi kita belum bisa bertemu langsung karena kondisi sekarang mau nggak mau kita via online nih Mas ya. Ya. Kita udah lama nggak ketemu sama Mas Angga nih, terus akhirnya banyak mengikuti sosial medianya Mas Angga, baik di Instagram maupun Twitter. Banyak sekali quotes-quotes yang parents nanti bisa ikutin maupun kadang ketampar loh, anak-anak. Mas. Ya kadang-kadang kita kalau baca quotes-quotesnya Mas Angga tuh kayak diingetin, disentil gitu, dijewer gitu. Kami ingin share gitu loh hari ini melalui YouTube channel episode ini Semesta Cinta, bahwa yang lagi kita bahas hari ini ya tentang anak-anak. Anak yang gini loh Mas, kan aku punya anak 3. Yang 2 udah ABG, yang satunya lagi mau pra ABG. Jadi ada khawatir, ada deg-degan juga. Kadang-kadang kan kita berupaya gimana caranya supaya bisa komunikasi lancar terus nih sama anak-anak. Ada kejadian nih Mas, baru semalam sih gitu. Bevan itu kayak yang biasanya dia orangnya anaknya santai, itu udah mulai ngunci-ngunci pintu, ya kan? Kita pas masuk, dia lagi kayak telepon atau apa, terus tiba-tiba kita disuruh keluar, papanya disuruh keluar. Terus kadang-kadang kan untuk orang tua ya, apalagi buat ibu ya sensi ya Mas ya. Aku mau nanya nih sebagai orang tua, kira-kira tuh anak-anak itu kalau mau rahasia-rahasiaan sama orang tua, batasnya tuh seperti apa sih Mas? Ya, jadi kalau rahasia itu kan sesuatu yang memang disembunyikan supaya orang lain nggak tahu. Nah, dalam konteks itu seperti barang miliknya anak, jadi seperti hak miliknya dia. Dia mau bagi, mau simpan, mau lupakan, mau ya udah berlalu saja, itu memang haknya dia. Sehingga kalau sejauh mana batasan, memang secara ukuran itu nggak ada batasannya. Nah, dia merasa mungkin aku selesaikan dulu masalahku, baru nanti aku ceritanya belakangan. Tuh. Atau mungkin dia merasa masalahnya nggak penting kan gitu kan, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin dia malu, misalkan tadi berantem sama temannya di sekolah karena dia iseng, ya kan. Akhirnya dia menyadari keisengannya, terus dia pikir-pikir kok konyol juga aku ya, kalau orang tahu aku malu nih segala macam. Itu beberapa dorongan alasan kenapa anak-anak juga nggak selalu dia takut sama orang tuanya, tapi memang orang tua perlu introspeksi juga apakah selama ini menampilkan perilaku yang membuat anaknya jadi nggak nyaman gitu cerita. Kadang-kadang orang tua seperti ini, kadang-kadang kepinginnya tuh denger yang baik-baiknya saja. Bener. Ketika hanya cerita ada masalah, ternyata orang tuanya nggak sanggup kecewa. Ada juga yang orang tuanya justru jadi kok anak seperti ini segala macam, sehingga kemudian berikutnya anak merasa aku nggak cerita deh ketimbang aku mengecewakan orang tuaku.
Oh itu nggak boleh terlalu sensi. Nah gimana nih Mas caranya supaya orang tua tuh peka terhadap dan mau belajar bahwa kita harus bisa menerima kecewa itu gitu loh Mas Angga. Ya, jadi kalau itu problemnya lebih kepada kita perlu untuk sanggup percaya ke anak. Gitu. Jadi kita punya energi memberi, bukan meminta dia selalu ngasih tahu kita atau meminta nanti supaya dia bercerita kemudian menyelesaikan masalahnya seperti maunya kita. Tapi kita perlu sanggup percaya ke anak bahwa ini menjadi bagian dari proses belajar dia. Ini mungkin bisa saya relate ke energi memberi yang Mas Angga bilang. Jadi kalau orang tua, parents maupun anak-anak mau lihat quotes yang ada di akunnya Mas Angga, anak juga manusia, ini salah satu yang tulis menurut saya dalam banget. Nak, jadilah dirimu, tak perlu jadi yang lain. Aku ingin engkau bahagia dengan dirimu, bukan pura-pura bahagia untukku. Tugasku membimbingmu, bukan tugasmu memuaskan ambisi dan tuntutanku. Itu yang intinya dari energi memberi. Jadi kalau sebagai orang tua tuh kita memberi, bukannya anak itu tugasnya memuaskan ambisi dan tuntutannya kita gitu loh. Bisa jadi lagu loh Mas Angga. Wah, kalau baca quotes-quotesnya Mas Angga tuh bener-bener itu. Bikin lagu apa lirik gitu? Aku ya semenjak Lo pewek. aku sedih. Ya pewek. Baliknya tuh kayak ya udah ikhlas aja, terima aja gitu kan. Beri aja deh apapun itu yang terbaik dan percaya aja kalau mereka akan baik-baik aja gitu. Tapi memang ya karena memang kita juga manusia sama seperti anak, cengeng ya mamanya. Tapi ya gitu loh Mas, makanya tanpa sengaja mungkin tanpa sadar kita menyakiti anak-anak dengan omongan yang mungkin yang gak enak, akhirnya makin membuat jauh hubungan orang tua dan anaknya. Itu yang paling kita takutkan ya. Kalau kita tahu nih anak kita berbohong atau sebenarnya mungkin dia tidak niat berbohong, cuman dia khawatir, takut atau respon yang tidak baik dari kita as a parents gitu lah. Jadi menurut Mas Angga cara menegur yang elegan tuh gimana sih Mas? Kalau memang dia murni sengaja berbohong, maka yang perlu kita lihat lagi atau kita periksa atau kita nilai adalah apakah atas berbohongnya itu ada yang dirugikan atau enggak. Misalkan dia ngumpetin mainan temennya misalkan gitu ya, dibawa pulang ya. Nah sementara ketika ditanya enggak kok, padahal kita nemu mainan itu, berarti kan kita bisa membuktikan bahwa kalau dia berbohong misalkan gitu. Nah ketika itu terjadi ya kita ajak anaknya, ayo sekarang kamu minta maaf ke A plus kamu tanggung jawab ke A. Itu tanggung jawab ke A dengan cara ganti rugi, karena wujud tanggung jawab yang konkret itu caranya ganti rugi. Jadi harus ganti rugi. Rumit dan ribet gitu, harus ganti rugi dan harus minta maaf, ganti rugi, negosiasi. Orang tuanya juga marah gitu. Jadi banyak sebenarnya, jadi emang nggak enak gitu kondisinya ya. Jadi secara nggak langsung diajarin resiko juga ya Mas ya. Minta maaf seringkali sama orang tua dinilai sebagai perilaku tanggung jawab, padahal itu bukan perilaku tanggung jawab, itu kan hanya norma saja. Ini keren banget deh Mas Angga, seneng ya. Iya, berat ya katanya. Terus ini Mas, ada pengalaman yang orang tua perlu pelajari nggak ya Mas, kalau ketika anak-anak itu nggak jujur sama orang tuanya? Yang pertama, orang tua perlu sanggup introspeksi dulu, anaknya ini nggak jujur karena apa? Dia ada dua hal. Itu apakah perilaku kita bikin dia nggak nyaman, atau yang kedua anak sedang belajar untuk percaya terhadap dirinya sendiri kan, atau merasa dia masalahku nggak penting-penting amat, atau aku juga nggak mau ingat-ingat lagi kan misalkan gitu. Nah itu berarti kita perlu belajar untuk memberi saja, percaya gitu, belajar untuk percaya ke anak kita bahwa dia memang punya kapasitas untuk secara mandiri menyelesaikan masalah dia, punya kapasitas untuk memilah mana yang penting, mana yang enggak untuk diceritakan. Ini banyak banget sih kasus ya Mas, yang kayak misalnya teman Naura atau kawan Neo atau anak-anak tuh suka DM di aku, suka nanya, tante kalau aku dibully di sekolah tapi aku nggak berani cerita sama orang tua aku. Ya pembulian itu emang nggak boleh ya Mas ya, gitu loh, apalagi kalau di sekolah ya, kok itu bisa terjadi. Satu, yang kedua, gimana ya anak-anak itu bisa cerita jujur sama orang tuanya kalau ada kejadian seperti itu di sekolahnya gitu. Dan itu ternyata jadi masalah yang cukup
rumit dan Pelik. beban juga untuk si anak itu yang dibully. Itu gimana caranya supaya anak tuh mau terbuka? Jadi kalau kita kepingin anak kita itu terbuka, dia mudah bercerita kepada kita, maka biasakan untuk bangun budaya bercerita. Tapi kebanyakan memang orang tua justru yang dibangun bukan budaya bercerita, tapi budaya bertanya. Dan kalau anak kemudian sudah mau untuk bercerita lebih dulu, tanpa misalkan kita minta tiba-tiba dia cerita, maka tahan. Dia ini sebetulnya lagi butuh apa ketika bercerita. Apakah dia ini cerita ke kita ini butuh banner, tukang buat beresin masalahnya dia, apakah dia bercerita ini butuh tempat curhat, ataukah cari solusi. Ya kadang-kadang anak hanya kepingin bercerita itu untuk menyalurkan emosinya, tapi orang tua buru-buru ngasih solusi, ngasih sama, itu dia bener. apa namanya, jangan kamu harusnya jangan begitu, harusnya begini segala macam. Padahal anak Itu kayak anak aus dikasih makan ya mas. Oh iya benar. Dia aus kasih makan. Iya, salah ya. Orang minta minum dikasih makan. Orang anak cerita loh, pengen didengerin, nyalurin emosi, Malah dikasih disalahin solusi. Bener, kalau misalnya mereka cerita kita tampung aja, sebenarnya dengerin ya. Iya tuh kan Kalau parents dia ya. kalau pada dia nonton bertanya ya. baru dikasih jawaban dan solusi. Iya. Kalau dia lagi bertanya gitu, sebenarnya Gitu simpel sih ya. simple. Nah ini mas yang kadang-kadang terima kasih banget masukannya. Pola pikir orang tua sama anak tuh beda sih. Beda. Nah kalau kita punya kekhawatiran nanti kalau dia ambil keputusan atau bagaimana segala macam, kita boleh tawarkan, tapi bukan langsung kita nyerocos untuk memberi solusi. Kita boleh misalkan, terima kasih ya kak udah bagi ceritamu ke bunda. Kamu kalau butuh solusi atas masalahmu itu, ayah atau bunda siap kapanpun untuk diajak diskusi. Jadi kita berupa tawaran aja, sehingga dia tahu oh kalau aku ada masalah butuh solusi, selain cerita boleh juga ternyata aku tanya ke orang tuaku. Udah. Deg-degan loh mas, ini ngomong sama Mas Angga nih sambil mikir Rawang kemarin tuh gimana ya gitu. Ternyata kita masih banyak yang Masih perlu belajar. Belajar banyak banget. Mas Angga, terima kasih banyak atas waktunya, sudah memberi begitu banyak masukan. Ini ada kenang-kenangan dari Epson mas, gift set box, nanti kami kirimkan ke rumahnya Mas Angga, tanda terima kasih kami. Di dalamnya ada barang-barang seru dari kami di Baldis. Nah, terima kasih. Terima kasih banyak ya mas. Terima kasih banyak, Mas Angga, sehat selalu dan bahagia selalu ya Mas. Ya, amin, amin. Terima kasih Mas Angga. Ya, sama-sama. Anak tidak mau bercerita atau berhasil belum tentu sesuai tujuannya. Mungkin kita sebagai orang tua kurang memberikan energi memberi. Mulai mendengar tidak hanya dengan telinga, mendengar dengan hati, sehingga anak tahu bahwa kita hadir seperti yang mereka butuhkan. Oh iya, kita pakai proyektor Ultra Short Pro Projector dari Epson. Proyektornya bagus banget dipakai sebagai background karena jarak tembaknya dekat. Jadi nggak ada bayangan, gambarnya besar, dan warnanya cerah pakai teknologi 3LCD dan laser light. Kalian bisa mendapatkan 2 printer untuk Epson dan juga 5 kaos semesta cinta dari The Baldis. Caranya ini repost postingan semesta cinta di Instagram The Baldis. Beri komentar kalian setelah nonton episode kali ini. Tag The Baldis sama hashtag semesta cinta The Baldis. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton episode ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu untuk semua orang tua dan juga untuk para anak. Sekian dari kami di Baldis, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang lebih seru dan bintang tamu yang lebih seru. Yes! Sampai